Nah, hari ini kita belajar olah mikron. Nah, biasanya untuk pemula mikron dapatnya seperti ini ya. Kalau dari komputer segala macam ya. Yang paling bikin kesel kalau suruh bersihin nyabut satu-satu, udahlah. Kalau saya sendiri nggak sabar ya. Nah, ini caranya yang paling mudah. Biasanya orang langsung di nitrit, ada yang langsung di regia. Nah, mending jangan gitu, ikutin cara saya aja ya. Dimasukin wadah yang kuat, setelah itu kita bakar. Jangan pakai blender potong ya bakarnya ya, pakai kompor tikus saja dah. Kita cuman mau hancurin plastiknya aja. Bentar ya. Nah, ini kita bakar sampai hangus jadi arang. Gitu aja. Ntar kalau udah hangus kita lanjut lagi ya. Itu dilebur terus, dipanasin sampai plastiknya leleh, sampai jadi arang. Kalau udah nggak keluar api merah berarti udah matang. Kalau masih merah begini berarti belum. Bakar aja terus sampai habis. Nah, kalau udah gini berarti udah matang. Kita matikan, kita tunggu dingin ya. Nah, ini belum dingin, tapi kalau udah dingin tinggal dipukul-pukul, dihancurkan. Nah, hancurkan. Caranya gini ya. Nah, jadi nggak usah mandi nitrit langsung. Jadi gini, dihancurkan sampai hancur semua, baru setelah itu diayak pakai ayakan. Nah, bentar ya, kita hancurkan dulu semuanya. Nah, kalau dirasa udah cukup halus, nah ini diayak. Nah, diayak. Diayak. Nah, kalau bisa ayakannya lebih halus ya. Ini ayaknya terlalu gede, jadi logamnya masih keluar-keluar. Nah, kalau sudah diayak, nah yang halus ini buang aja. Itu plastik gitu ya. Plastik, arangnya plastik buang aja. Nah, ini hasil ayakannya. Semua mikron di sini. Nah, ini bisa langsung taruh koi, kasih pijar, dilebur, jadiin logam dulu. Nah, kalau mau bersih, nah ini bisa dicuci dulu, cuci pakai air. Kalau mau lebih bersih lagi, nah, contohnya gini. Nah, ini air, masukin. Nah, kalau yang namanya logam pasti di bawah, yang ngambang-ngambang itu arang. Nah, itu bisa dibuang. Nah, langsung dibuang. Nah, cuci aja beberapa kali, bersih udah. Nah, yuk kita cuci dulu yuk. Nah, kalau udah bersih, dicuci, dirasa cukup bersih lah ya. Nah, kita lebur, kita pakai koi bekas-bekas aja yang udah nggak dipakai. Jangan pakai koi baru, sayang. Nah, yuk mari kita pindah ke koi dulu. Nah, kalau udah ditaruh koi, dilebur, jangan lupa kasih pijar yang agak banyak. Kalau mau irit-irit pijar, nanti susah, keras. Nah, kalau pijarnya cukup, nah, bisa lebih
mudah ngeleburnya. Nah, sekarang tinggal kita lebur. Ayo dilebur yuk. Nah, kita lebur sampai semua jadi logam semua. Nah, baru kita ambil logamnya. Ini terus sampai jadi logam semua. Nah, kalau sudah melogam, nah, kita bersihkan pakai timah hitam ya. Nah, dibersihkan timah hitam sampai bersih. Tambah pijat lagi, terus tiup pakai angin. Nah, itu asapnya banyak. Oke, kita lanjut lagi ya kalau sampai sudah jadi logam. Nah, nanti bisa dilihat ya kalau udah praktek. Kalau logamnya itu masih kotor, taunya logam kotor gimana? Nah, logam di dalam tuh permukaannya tuh nggak bening, seperti kayak ada itu, kayak ada sabun-sabunnya, kayak ada susunya keruh gitu. Nah, itu bisa pakai sendawa, lempar sendawa sedikit, tambah pijar, terus gitu aja. Pijarnya kalau kebanyakan pijarnya dibuang, ganti pijar baru. Nah, lama-lama logamnya udah bersih, bening. Kalau bening, nah udah bagus dah logamnya, bisa diambil. Gitu aja terus. Nah, kalau udah tunggu, ntar kita ambil logamnya, baru kita olah pakai HF dan nitrit. Kita sambung ya, tunggu sampai dapat logamnya. Nah, ini logamnya, kita dinginin. Lagi kita cukim. Nah, bentar ya. Nah, ini hasil logamnya. Nah, kalau udah jadi kayak gini, gampang. Ayo kita cukim. Nah, pertama cari wadah yang dari plastik ya, jangan dari kaca ya. Jangan pakai beaker, dari plastik aja, karena kita pakai HF. Nah, kalau pakai beaker, beakernya bisa habis lama-lama kena HF. Jadi kita pakai plastik aja. Nah, caranya gini. Nah, dari wadah plastik, ini caranya sama ya, sama Pak Eko, dengan videonya Mas Eko juga semua sama. Gampang ini. Wadah plastik, logam dimasukin. Nah, setelah itu kita tambah air sampai nutupin logamnya. Nah, kalau ditambah air, setelah tambah air, kita kasih HF. Nah, HF ini ya banyak sekali, nggak usah, jangan terlalu banyak, dikit sekali ya, janganlah, cukup-cukupan dah. Nih lihat ya seberapa banyak ya. Nah, cukup, paling ya 100 ml 150 ml cukup. Nah, setelah dikasih HF, kita kasih nitrit. Seberapa banyak? Nah, sebentar ya. Nah, ya, yuk kita tambah nitrit. Terus, nah, sampai kapan? Sampai berapa banyak? Dilihat logamnya, udah ada reaksi belum? Nah, udah ada reaksi kan? Tambah dikit lagi. Nah, tambah lagi. Nah, udah selesai. Cukup. Kita tunggu. Kalau udah gini, kita taruh ya di ruangan terbuka supaya asapnya nggak mengganggu. Nah, udah. Tunggu sampai logam yang di dalam itu habis atau reaksinya berhenti karena logamnya banyak, kimianya kurang. Nah, kalau reaksinya entah berhenti, dilihat logamnya masih ada, tinggal ditambah nitrit lagi. Nah, gitu aja ya, tambah nitrit, reaksi lagi, dilihat lagi, kalau masih ada, dia tambah lagi nitrit, gitu ya.
Nah, kita tunggu ya sampai logam semua habis ya. Nah, ini masih reaksi. Nah, asap merahnya di ruangan terbuka ya. Asap merah itu jangan dihirup. Jebol lah paru-paru. Nah, kalau airnya hijau ini, nah, kalau Mas Eko bilang indikasi ada palladium. Nah, ini yang dibilang air sisa cukim. Nah, ini disimpan aja. Nanti bisa diolah. Kalau ada peraknya, diambil peraknya. 124 ya. Kalau hijau ini kemungkinan ada palladium, bisa diambil palladiumnya. Dikumpulin aja. Kalau banyak baru diolah. Kalau sedikit-sedikit nanggung. Ntar dapat endapan palladium juga nggak bisa dilebur karena terlalu sedikit. Coba cek. Nah, Coba cek berapa. nah, kalau sudah habis, kalau ada endapan hitam di bawah, itu emasnya. Nah, kalau ditiriskan, dibilas, jangan keras-keras, jangan sampai ikut ya. Pelan-pelan aja dibuang airnya, sisain endapannya. Nah, kalau kebiasaan saya, kalau udah dapat endapannya, mau warna agak abu-abu, coklat muda, atau warna orang yang bilang ngenus, warna ungu, nggak masalah. Tinggal diambil endapannya di regia. Nah, cara regia gimana? Lihat video saya yang sebelumnya. Nah, sampai sini udah gitu aja. Terima kasih. Nah, ini untuk pemula paling cocok ini. Nah, gitu ya. Oke, yuk.